Pukul 2 pagi, saat dunia terlelap dalam sunyi, Dian justru terjaga dalam luka yang tak bersuara. 5 tahun pernikahan yang ia bangun dengan kesetiaan perlahan, runtuh oleh satu pesan singkat yang mengubah segalanya. Suami yang ia percayai, ibu mertua yang selalu menyudutkannya, dan wanita lain yang dengan berani menginjak harga dirinya. Semuanya berpadu menjadi badai yang memaksanya memilih, hancur dalam tangis atau bangkit dalam diam. Namun mereka lupa satu hal, wanita yang tersakiti bukan selalu wanita yang lemah. Kadang, dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalas dengan cara paling elegan dan paling mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Suasana hening di dalam kamar tidur yang luas itu terasa mencekik. Jam dinding berbentuk minimalis di atas meja rias menunjukkan pukul 2 pagi. Cahaya bulan yang menembus celah gorden abu-abu hanya mampu menerangi separuh ranjang berukuran king size yang tampak rapi. Terlalu rapi untuk sepasang suami istri yang sudah menikah selama 5 tahun. Dian duduk bersandar di kepala ranjang, memeluk lututnya sendiri. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah pintu kamar yang masih tertutup rapat. Sudah 3 bulan terakhir, pemandangan ini menjadi rutinitas. Firman, suaminya selalu punya alasan yang sama. Lembur, rapat mendadak dengan klien, atau mengejar tenggat waktu proyek besar di perusahaan milik ayah Dian. Sebagai menantu yang dipercaya memegang posisi manajer, Firman seolah ingin membuktikan bahwa dia layak berada di sana bukan karena koneksi mertuanya, melainkan karena kerja kerasnya. Namun, naluri Dian sebagai istri berkata lain, ada sesuatu yang retak, dan keretakan itu kini terasa seperti jurang menganga. Tiba-tiba ponsel Dian di atas nakas bergetar pendek. Sebuah notifikasi pesan masuk memecah kesunyian. Jantung Dian berdebar kencang secara tidak wajar. Dia berharap itu adalah kabar dari Firman yang mengatakan dia sedang dalam perjalanan pulang. Namun nama pengirim yang muncul di layar justru membuat darahnya mendidih sekaligus mendingin dalam waktu bersamaan. Rika, sekretaris Firman. Dian menarik napas panjang sebelum membuka pesan itu. Sebuah foto terunduh secara otomatis. Foto itu menunjukkan sebuah lengan pria yang sangat Dian kenal. Lengan dengan jam tangan Rolex perak pemberian ayahnya di hari ulang tahun pernikahan mereka, sedang tergeletak di atas bantal putih sebuah hotel. Di samping lengan itu tampak helai rambut panjang kecoklatan yang jelas bukan milik Dian. Di bawah foto itu, sebuah teks menyusul, suamimu sedang di hotel bersamaku. Jangan kau telepon dia terus. Dia sedang lelah dan butuh ketenangan yang tidak bisa kau berikan di rumah. Dian terpaku. Tangan yang memegang ponsel itu mulai gemetar hebat. Rasa mual mendadak naik ke kerongkongannya. Selama ini dia mencoba menepi segala kecurigaan, menganggap sikap dingin Firman hanyalah efek stres pekerjaan. Tapi pesan ini adalah tamparan yang nyata. Rika, wanita yang selama ini bersikap sangat sopan dan cenderung menunduk tiap kali bertemu Dian di kantor, ternyata memiliki keberanian sebesar ini untuk menginjak harga dirinya sebagai istri. Alih-alih melempar ponsel atau berteriak histeris, Dian justru merasakan sebuah kekosongan yang amat sangat. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya baru saja mati. Dia menatap layar itu dengan mata menyipit. Lalu jemarinya mulai mengetik balasan dengan gerakan yang sangat pelan namun pasti. Ambil saja, tulis Dian singkat. Hanya 2 kata. Tidak ada tanda seru, tidak ada makian. Setelah mengirim pesan itu, Dian meletakkan ponselnya kembali ke nakas. Dia merasa dunianya baru saja runtuh. Namun anehnya, dia merasa lebih ringan karena tidak perlu lagi memikul beban ketidakpastian. Belum sempat Dian memejamkan mata untuk menenangkan diri, ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan suara. Nama yang tertera adalah Ibu Sarah, ibu mertuanya. Dian menarik napas dalam, mencoba menormalkan suaranya sebelum mengangkat telepon itu. Halo, Bu, kenapa menelepon jam segini? Tanya Dian. Suaranya terdengar serak. Dian, Firman sudah pulang belum? Suara Ibu Sarah terdengar nyaring dan menuntut dari seberang sana. Ibu baru saja melihat unggahan media sosial temannya yang melihat mobil Firman di parkiran sebuah hotel.
Ibu cuma mau memastikan dia tidak sedang macam-macam. Kamu sebagai istri harusnya tahu di mana suamimu berada. Jangan sampai dia kecapean atau malah salah jalan karena kamu kurang perhatian. Dian memejamkan mata rapat-rapat. Kinilah tekanan yang selalu ia terima. Bu Sarah adalah tipe ibu mertua yang sangat membanggakan kesuksesan finansial anaknya. Namun di saat yang sama selalu menaruh curiga dan menyalahkan Dian jika ada hal kecil yang tidak beres pada Firman. Bagi Bu Sarah, Firman adalah putra sempurna yang memikul beban berat, dan Dian hanyalah istri beruntung yang harus selalu melayaninya tanpa mengeluh. Firman sedang lembur. Bu, katanya ada urusan kantor yang tidak bisa ditinggal. Jawab Dian datar, memilih untuk tidak membongkar apa yang baru saja ia lihat. Lembur lagi? Ya sudah. Pastikan besok pagi kamu masakkan makanan kesukaannya. Jangan cuma bisa mengandalkan asisten rumah tangga. Ingat, Dian, posisi Firman di perusahaan ayahmu itu berat. Dia butuh dukungan emosional dari rumah agar tidak melirik keluar. Lanjut Bu Sarah dengan nada menghakimi yang kental. Setelah menutup telepon, Dian menyandarkan kepalanya ke dinding dingin. Kata-kata ibu mertuanya terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang masih menganga. Melirik keluar. Dia tidak hanya melirik, dia sudah melangkah keluar sangat jauh. Pikir Dian pedih. Kini Dian menyadari posisi emosionalnya benar-benar terjepit. Di satu sisi ada Firman yang mengkhianati kepercayaannya dan Rika yang dengan sengaja memprovokasinya. Di sisi lain, ada ibu mertua yang manipulatif dan selalu siap menyalahkannya. Dia merasa seperti orang asing di dalam rumah yang dibangun dengan uang ayahnya sendiri. Dian bangkit dari tempat tidur. Dia berjalan menuju meja kerja kecil di sudut kamar dan membuka laptopnya. Tangannya masih gemetar, namun pikirannya mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Dia tidak akan menjadi istri yang menangis terseduh-seduh di pojok kamar, sambil menunggu suaminya pulang dengan sejuta kebohongan. Dia teringat akan Pak Baskoro, ayahnya. Ayahnya adalah sosok yang sangat memuja kejujuran dan integritas. Jika ayahnya tahu bahwa menantu yang dia bangga-banggakan ternyata bukan hanya mengkhianati anaknya, tapi juga berselingkuh dengan bawahannya sendiri di bawah payung perusahaan keluarga, dampaknya akan sangat masif. Dian mulai membuka beberapa dokumen digital yang tersinkronisasi dengan akun kantor Firman. Sebuah akses yang dulu diberikan Firman padanya, karena dia sering membantu merapikan jadwal presentasi suaminya. Matanya tertuju pada laporan pengeluaran hiburan bulan lalu. Ada beberapa transaksi yang janggal di toko perhiasan dan butik mewah yang jelas-jelas tidak pernah sampai ke tangannya sebagai hadiah. Kau pikir aku selemah itu? Firman, bisik Dian pada kegelapan malam. Rasa takut yang tadi sempat menyelimutinya kini berganti menjadi tekad yang dingin. Firman dan Rika mungkin berpikir mereka telah menang, karena berhasil membuat Dian terdiam malam ini. Namun, Dian baru saja mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Dia tidak akan menegur Firman saat suaminya itu pulang nanti. Dia akan bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Sambil mengumpulkan setiap butir bukti yang bisa ia temukan untuk menghancurkan karir dan reputasi mereka dalam satu serangan telak. Dian kembali menatap pesan, ambil saja, yang ia kirimkan. Itu bukan sekadar pernyataan menyerah. Itu adalah pelepasan hak miliknya atas sampah yang selama ini ia anggap sebagai emas. Pintu depan rumah terdengar terbuka pelan. Suara langkah kaki Firman yang mencoba mengendap-endap terdengar di lantai bawah. Dian segera menutup laptopnya, mematikan lampu nakas dan berbaring membelakangi pintu kamar. Dia mengatur napasnya, berpura-pura tidur dalam kehampaan yang mencekam. Sementara hatinya mulai menyusun rencana besar untuk esok hari, hari di mana ia akan mulai menjerat Firman dan Rika ke dalam kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Tekanan batin baru muncul saat ia menyadari mulai detik ini. Setiap senyum dan pelayanannya untuk Firman di rumah ini adalah sebuah sandiwara yang melelahkan. Namun, dia harus melakukannya demi sebuah keadilan yang setimpal. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah gorden tidak terasa hangat bagi Dian. Baginya, sinar itu justru seperti lampu sorot yang memaksa sebuah panggung sandiwara dimulai. Setelah semalam suntuk ia terjaga dalam kegelapan, mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu dengan rasa sakit, kini ia harus mengenakan topengnya. Pintu kamar mandi terbuka, mengeluarkan uap hangat dan aroma sabun maskulin yang bercampur dengan sesuatu yang asing. Firman keluar hanya dengan lilitan handuk di pinggang. Wajahnya tampak segar,
Kontras dengan lingkaran hitam di bawah mata Dian yang ia tutupi dengan polesan concealer tebal. "Kamu sudah bangun, sayang?" Suara Firman terdengar lembut. Namun di telinga Dian, suara itu terdengar seperti gesekan amplas pada luka terbuka. Dian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk kecil sambil merapikan sprei tempat tidur. Saat Firman berjalan mendekat untuk mengecup keningnya, rutinitas pagi yang biasanya terasa manis, Dian secara refleks memiringkan kepala, berpura-pura mengambil ponsel di nakas. Ia tidak sanggup jika kulit pria itu menyentuhnya. Bau itu masih ada. Meski sudah diguyur air sabun, indera penciuman Dian yang tajam masih bisa menangkap sisa-sisa aroma parfum manis yang menyengat. Aroma yang sama dengan yang ia bayangkan dari sosok Rika dalam foto semalam. "Kamu sudah bangun, sayang?" Suara Firman terdengar lembut. Namun di telinga Dian, suara itu terdengar seperti gesekan amplas pada luka terbuka. Dian tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk kecil sambil merapikan sprei tempat tidur. Saat Firman berjalan mendekat untuk mengecup keningnya, rutinitas pagi yang biasanya terasa manis, Dian secara refleks memiringkan kepala, berpura-pura mengambil ponsel di nakas. Ia tidak sanggup jika kulit pria itu menyentuhnya. Bau itu masih ada. Meski sudah diguyur air sabun, indera penciuman Dian yang tajam masih bisa menangkap sisa-sisa aroma parfum manis yang menyengat. Aroma yang sama dengan yang ia bayangkan dari sosok Rika dalam foto semalam. Tadi malam proyeknya benar-benar menyita waktu. "Maaf ya, aku baru pulang jam 5 subuh tadi. Aku lihat kamu sudah tidur lelap, jadi aku tidak mau mengganggu," bohong Firman dengan lancar. Ia berjalan menuju lemari pakaian, bersiul kecil seolah-olah ia baru saja memenangkan negosiasi besar, bukan baru saja keluar dari ranjang wanita lain. Dian menatap punggung suaminya. Pria itu begitu percaya diri. Firman merasa posisinya sangat aman karena selama ini Dian selalu menjadi istri yang penurut, lembut, dan tidak pernah mempertanyakan otoritasnya sebagai kepala rumah tangga. Dian menahan napak, melihat bagaimana Firman dengan santainya memilih dasi, seolah tidak ada beban pengkhianatan di pundaknya. Setiap gerakan Firman terasa seperti tamparan bagi harga diri Dian. Dia bertanya-tanya, seberapa jauh lagi kebohongan ini akan berlanjut? Dan seberapa besar keyakinan Firman bahwa Dian adalah wanita bodoh yang bisa ia tipu begitu saja? "Ibu menelepon tadi malam," ucap Dian pelan. Suaranya tenang namun dingin. Gerakan tangan Firman yang sedang mengancingkan kemeja terhenti sejenak. Ia terdiam, kemeja putihnya yang belum terpasang sempurna terlihat kusut di bahu. "Ibu, jam berapa?" Dia bilang apa? Ada nada panik yang tipis dalam suara Firman, namun ia berusaha menutupinya dengan terbatu kecil. "Jam 2 pagi, jawab Dian. Beliau khawatir karena mendengar mobilmu ada di parkiran hotel dari temannya." Dian sengaja melempar umpan itu sambil terus menatap mata Firman melalui pantulan cermin rias di depannya. Ada kilatan panik di mata Firman, namun hanya sepersekian detik sebelum ia tertawa hambar. "Hotel A? Ibu pasti salah dengar. Temannya mungkin salah lihat mobil. Tadi malam aku di kantor, Dian. Rika juga ada di sana. Kami lembur sampai pagi karena berkas audit dari ayahmu harus segera selesai. Kamu tahu sendiri kan? Ayahmu itu sangat teliti." Firman mencoba menekan nada suaranya agar terdengar meyakinkan, namun Dian bisa merasakan getaran kecil di balik kebohongannya. Dian tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak mencapai mata. "Iya, aku tahu ayah memang sangat membenci ketidaktelitian, dan dia lebih membenci lagi kebohongan." Firman berdehem, sedikit merasa tidak nyaman dengan nada bicara istrinya yang tidak biasa. Namun sifat narsistiknya segera menenangkan kegelisahan itu. Ia yakin Dian tidak tahu apa-apa. "Sudahlah, jangan bahas itu. Aku lapar sekali. Kamu masak apa?" Ia berbalik menatap Dian dengan senyum yang dipaksakan. "Nasi goreng kesukaanmu sudah ada di meja makan," jawab Dian datar, seolah sudah tahu bahwa rutinitas pagi ini akan penuh dengan sandiwara. Hatinya mencelos, Firman bahkan tidak sedikit pun merasa bersalah. Dian turun lebih dulu ke ruang makan. Di sana ia melihat Hadi, driver kantor yang sudah bekerja untuk keluarganya selama 10 tahun, sedang berdiri di dekat pintu dapur membawa tas kerja Firman yang tertinggal di mobil. Hadi tampak serba salah. Saat melihat Dian, pria parubaya itu menunduk dalam. Tatapannya menyimpan rasa kasihan yang berusaha ia sembunyikan.
Hadi bukan sekadar supir bagi Dian. Dia adalah saksi bisu pertumbuhan Dian sejak remaja hingga menikah. Posisi emosional Hadi saat ini sangat terjepit. Ia loyal kepada Pak Baskoro, ayah Dian, namun ia juga dipaksa oleh Firman untuk menutupi banyak hal dengan ancaman akan dipecat jika bermulut ember. Selamat pagi, Non Dian, sapa Hadi lirih pagi, Pak Hadi. Sudah sarapan? Dian mendekat, matanya melirik pada tas kerja suaminya yang dipegang Hadi. Sudah, Non. Ini tas bapak tertinggal di kursi belakang. Hadi mengulurkan tas itu, tangannya sedikit gemetar. Ia seolah ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya tertutup rapat. Terima kasih, Pak. Bapak tunggu di mobil saja. Sebentar lagi Mas Firman turun. Dian mengambil tas itu. Saat Hadi keluar, Dian membawa tas tersebut ke sudut dapur yang tidak terlihat dari tangga. Dengan gerakan cepat dan teliti, ia membuka resleting tas kerja Firman. Tangannya merogoh ke dalam, melewati tumpukan dokumen proyek, hingga ia menemukan sebuah jas yang dilipat asal-asalan di bagian bawah. Dian merogoh saku jas tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Sebuah sensasi antara jijik dan puas saat jemarinya menyentuh secari kertas kecil. Sebuah struk belanja dari butik perhiasan mewah di pusat kota. Tanggalnya adalah kemarin sore pukul 17.30. Jam di mana Firman mengirim pesan bahwa dia sedang terjebak rapat koordinasi. Nilai di struk itu cukup untuk mencicil sebuah rumah sederhana, gelang emas putih dengan inisial R. Dian segera memotret struk itu dengan ponselnya sebelum mengembalikannya ke posisi semula. Tidak hanya itu, ia menemukan sebuah benda kecil lainnya di sudut saku. Sebuah tutup botol parfum berukuran sampel yang pecah yang menjelaskan mengapa aroma itu begitu kuat melekat pada pakaian Firman. Dian, kenapa kamu lama sekali di dapur? Suara Firman terdengar dari ruang makan, sedikit tidak sabar. Dian menarik napas panjang, memasukkan ponselnya ke saku daster sutranya dan keluar dengan wajah datar. Di meja makan, Firman sudah duduk dengan sombongnya, mulai menyendok nasi goreng, seolah-olah dia adalah raja di rumah itu. Ini tasmu tadi, Pak Hadi yang antar ke dalam, kata Dian sambil meletakkan tas di kursi sebelah Firman. Firman hanya bergumam berterima kasih tanpa menoleh. Ia sibuk mengunyah. Oh ya, Dian, nanti siang aku ada janji makan siang dengan ayahmu dan klien dari Singapura. Mungkin aku akan pulang agak terlambat lagi karena harus mengantar Rika pulang dulu. Rumahnya searah dengan jalur proyek baru. Firman berbicara dengan santai, menganggap itu adalah hal yang wajar. Dian duduk di hadapan suaminya, tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Ia hanya memperhatikan bagaimana Firman berbicara dengan mulut penuh, betapa pria ini merasa sangat hebat bisa mengatur dua wanita sekaligus. Kenapa Rika tidak naik taksi saja? Tanya Dian santai sambil menuangkan teh untuk suaminya. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat teko, namun ia berhasil menahannya. Tidak naklah. Dia sudah bekerja keras membantuku semalaman. Sebagai atasan, aku harus punya etika, jawab Firman tanpa dosa, menatap Dian seolah ia adalah pria paling beretika di dunia. Etika, kata itu terdengar seperti lelucon paling lucu di telinga Dian. Konflik batin dalam dirinya kini bukan lagi tentang rasa sedih karena dikhianati, melainkan tentang bagaimana ia harus menahan diri untuk tidak menyiramkan teh panas ini ke wajah suaminya. Dian menyadari bahwa Firman bukan hanya selingkuh, tapi dia juga merasa berhak menggunakan fasilitas pemberian ayah Dian untuk memanjakan selingkuhannya. Tentu, kamu memang pria yang sangat penuh etika, Mas, puji Dian dengan nada sarkasme yang begitu halus hingga Firman menganggapnya sebagai pujian tulus. Senyum palsu itu terasa seperti topeng yang melekat erat di wajahnya, mencekik setiap emosi yang ingin keluar. Saat Firman bangkit dari meja makan, ia berkata, besok ibu akan datang lagi ke sini untuk mengajakmu belanja. Pakai saja kartu kredit yang aku berikan. Jangan buat ibu kecewa. Aku ingin dia melihat kalau kita bahagia. Firman pergi tanpa menoleh, meninggalkan Dian di ruang makan yang sepi. Dian berdiri di ambang pintu, melihat mobil yang dikendarai Hadi membawa Firman menjauh, menghilang di balik gerbang rumah. Tekanan baru menghantam dadanya. Besok ia harus berhadapan dengan Ibu Sarah, ibu mertua yang selalu menekannya dan mungkin akan mulai mencurigai perubahan sikap Dian. Matahari pagi terasa dingin di kulit Dian, kontras dengan gejolak amarah dan tekad yang kini membakar di dalam dirinya. Ia mengepalkan tangannya. Sebuah keputusan kecil namun berisiko.
Ia harus segera menghubungi seseorang sebelum Ibu Sarah datang merusak rencananya. Dian mengambil ponselnya, jarinya mencari nama di kontaknya. Santi, staf senior divisi keuangan. Dian perlu tahu dari mana uang untuk membeli gelang emas itu berasal. Jika itu diambil dari kas perusahaan ayahnya, maka sandiwara ini akan berakhir lebih cepat dari yang Firman bayangkan. Namun risiko besar menanti. Jika ia salah langkah dalam menyelidiki, Firman akan menyadari bahwa Dian bukan lagi istri penurut yang bisa ia tipu dengan parfum dan alasan lembur. Dian masuk kembali ke rumah, mengunci pintu, dan menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang tamu. Topengnya masih terpasang rapi, tapi di baliknya sebuah badai sedang dipersiapkan. Gema langkah kaki Firman yang angkuh di atas lantai marmer ruang tamu, menghancurkan keheningan pagi yang sedang berusaha Dian bangun. Belum sempat Dian menghubungi Santi untuk menanyakan perihal aliran dana aneh di rekening kantor, pintu depan sudah terbuka lebar. Tidak ada ketukan, tidak ada salam yang lembut. Hanya ada sosok Bu Sarah yang masuk dengan kacamata hitam bertengger di kepala, dan tas jinjing bermerek yang Dian tahu persis dibeli menggunakan uang bulanan dari kantongnya, terayun di lengan. Dian menarik napas dalam, menyimpan ponselnya ke dalam saku daster. Dia memaksakan sebuah senyum tipis yang terasa kaku di wajahnya. Ibu tumben sekali datang sepagi ini. Mas Firman baru saja berangkat ke kantor. Bu Sarah tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan berkeliling ruang tamu, mengusap permukaan meja kaca dengan ujung jarinya, lalu mendengus pelan saat menemukan butiran debu mikroskopis. Ibu memang tidak mencari Firman, Dian. Ibu mau bicara denganmu. Kamu ini bagaimana sih? Rumah sebesar ini, tapi auranya suram sekali. Pantas saja anakku lebih betah di kantor daripada di sini. Kalimat itu menghujam tepat di ulu hati Dian. Rasa perih yang semalam ia tekan kini kembali bergejolak. Dian berjalan menuju dapur, mencoba menyibukkan diri dengan menuangkan air putih ke dalam gelas kristal untuk mertuanya. Mas Firman sedang banyak pekerjaan, Bu. Dia sedang memegang proyek besar dari ayah. Pekerjaan itu memang berat. Tapi suasana rumah yang membuat pria ingin pulang atau tidak. Bu Sarah duduk di sofa kulit dengan gaya seperti seorang ratu. Ia menatap Dian dari bawah ke atas, mengkritik daster sutra simpel yang dikenakan menantunya. Lihat dirimu, pucat, lesu, dan tidak ada gairahnya. Ibu dengar dari Firman belakangan ini kamu sering mendiamkannya. Jangan salahkan Firman kalau dia akhirnya mencari hiburan di luar jika di rumah saja dia disambut dengan wajah seperti mayat begitu. Dian meletakkan gelas di atas meja dengan denting yang sedikit lebih keras dari biasanya. Mencari hiburan di luar. Apa maksud ibu? Mas Firman pantas berselingkuh hanya karena saya sedang lelah. Bu Sarah tergelak, sebuah tawa kering yang meremehkan. Jangan pakai kata selingkuh. Terlalu cepat, Dian. Laki-laki itu seperti mesin. Kalau tidak dirawat di rumah, dia akan cari bengkel di luar. Firman itu sukses, tampan, dan punya posisi penting. Banyak wanita di luar sana yang rela mengantre hanya untuk memberikan senyuman manis padanya. Sementara kamu bahkan tidak bisa memastikan dia pulang sebelum jam pagi dengan perasaan senang. Dian terdiam. Ia teringat pesan Rika jam 2 pagi tadi. Ia teringat foto lengan Firman di atas bantal hotel. Dan sekarang ibu dari pria itu sedang berdiri di depannya melakukan gaslighting yang sangat rapi. Bu Sarah seolah sedang memberikan restu tidak langsung atas pengkhianatan anaknya, asalkan kesejahteraan finansial mereka tetap terjaga. Ibu tahu Mas Firman di mana semalam? Tanya Dian. Suaranya kini lebih rendah, lebih tajam. Bu Sarah mengibaskan tangan, menghindari kontak mata. Dia lembur? Kan, dia bilang begitu pada ibu tadi pagi lewat telepon. Katanya dia bekerja keras demi masa depan kalian. Dan bicara soal masa depan. Bu Sarah mengubah nada suaranya menjadi lebih manis, namun terasa penuh racun di telinga Dian. Ibu butuh tambahan dana untuk arisan berlian bulan depan. Firman bilang bulan ini dia agak seret karena banyak pengeluaran kantor yang belum cair. Kamu kan punya simpanan dari ayahmu. Bisakah kamu bantu ibu dulu? Lagi pula semua yang dinikmati Firman sekarang kan juga akan jadi milikmu. Dian merasa mual. Realitas pahit menghantamnya dengan telak. Selama 5 tahun ini, ia menganggap Bu Sarah sebagai pengganti ibunya yang telah tiada. Ia selalu mengabulkan permintaan mertuanya,
membelikan perhiasan, membiayai liburan, hingga merenovasi rumah lama keluarga Firman. Namun sekarang ia sadar, bagi keluarga ini dirinya hanyalah sebuah mesin anjungan tunai mandiri yang memiliki akses ke kekayaan Pak Baskoro. Cinta yang ia berikan selama ini tidak ada artinya. Kesetiaan yang ia jaga tidak dihargai. Bahkan pengkhianatan suaminya dianggap sebagai kesalahan Dian karena kurang melayani. Mas Firman tidak punya uang karena dia baru saja membeli gelang emas putih di butik mewah kemarin sore. Bu, ucap Dian datar. Mata Bu Sarah membelalak sesaat, namun ia dengan cepat menguasai keadaan. Oh, mungkin itu kejutan untukmu. Kamu saja yang tidak sabar dan suka menggeledah barang suami. Jangan jadi istri pencuriga, Dian. Itu sifat yang sangat dibenci Firman. Kini inisial di gelang itu H, Bu, bukan D, tambah Dian lagi, menatap langsung ke dalam mata mertuanya yang mulai gelisah. Bu Sarah berdiri, wajahnya memerah karena malu yang tertutup amarah. Cukup. Ibu tidak mau dengar fitnahmu. Kamu ini kenapa sih? Bukannya introspeksi diri malah menuduh anakku yang tidak-tidak. Kalau Firman sampai tahu kamu secerewet ini, jangan kaget kalau dia benar-benar meninggalkanmu untuk wanita yang lebih tahu cara menghargai laki-laki. Setelah melontarkan kalimat pedas itu, Bu Sarah menyambar tasnya dan melangkah pergi tanpa pamit, meninggalkan Dian yang berdiri mematung di tengah kemewahan rumah yang terasa seperti penjara. Dian menarik napas panjang, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang menyakitkan. Tekanan batinnya kini mencapai titik didih. Ia bukan hanya dikhianati oleh suami, tapi juga ditekan secara mental oleh mertua yang parasit. Kesadaran bahwa tidak ada tempat baginya untuk bersandar di keluarga suaminya, membuat Dian merasa benar-benar sendirian. Namun, kesendirian itu justru memicu keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Dian mengambil ponselnya. Dia tidak lagi menunggu Santi menghubunginya. Dia langsung mengetik pesan kepada sahabatnya itu, melompati segala basa-basi. Santi, aku butuh semua salinan transaksi kartu kredit perusahaan yang dipegang Firman dalam 6 bulan terakhir. Kirim ke email pribadiku sekarang. Jangan lewat server kantor. Aku akan menanggung semua risikonya jika ini ketahuan. Dian tahu ini adalah keputusan kecil yang sangat berisiko. Jika Firman atau tim audit internal menyadari ada akses ilegal ke data sensitif tersebut, sebelum ia memiliki bukti yang cukup kuat, posisinya bisa berbalik menjadi tersangka pencurian data. Namun setelah interupsi menyakitkan dari Bu Sarah, Dian tidak lagi peduli pada aturan. Ia duduk di meja makan yang sepi, menatap gelas air putih yang belum disentuh mertuanya. Topeng istri penurut itu masih menempel di wajahnya. Tapi di dalam kepalanya, Dian sudah mulai menghitung hari menuju kehancuran orang-orang yang menganggap remeh kesabarannya. Besok ia akan memastikan apakah uang ayahnya digunakan untuk membiayai kamar hotel tempat Firman dan Rika menghabiskan malam tadi. Jika benar, maka sandiwara ini akan naik ke level yang lebih berbahaya. Luka yang ditorehkan Bu Sarah meninggalkan rasa pahit yang lebih pekat daripada kopi hitam yang kini mendingin di hadapan Dian. Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota, jauh dari jangkauan gedung kantor ayahnya, Dian duduk menunggu dengan kegelisahan yang menyaru dalam ketenangan. Ia sengaja memilih tempat yang remang dan sepi, menghindari kemungkinan bertemu dengan kolega atau teman-teman sosialitanya yang gemar bergosip. Pintu kafe berdentin. Sosok wanita dengan seragam batik kantor yang tertutup blazer gelap melangkah masuk dengan terburu-buru. Ia adalah Santi, staf senior divisi keuangan sekaligus sahabat Dian sejak masa kuliah. Wajah Santi tampak pucat. Matanya terus melirik ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya meluncur duduk di hadapan Dian. Santi bukan sekadar sahabat. Dia adalah mata-mata Dian yang paling berisiko di dalam perusahaan. Sebagai bawahan langsung di bawah supervisi Firman, posisi Santi sangat rentan. Jika Firman tahu Santi membocorkan data padanya, karir Santi yang dibangun selama 10 tahun bisa hancur dalam semalam. Namun, loyalitas Santi pada Dian dan rasa hormatnya pada Pak Baskoro jauh lebih besar daripada ketakutannya pada Firman. Dian, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus kembali sebelum jam istirahat selesai, bisik Santi sambil meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja, menutupinya dengan menu kafe. Dian menatap amplop itu, seolah benda itu mengandung bom yang siap meledak. Terima kasih, San. Kamu sudah memastikan tidak ada jejak digital yang tertinggal. Santi mengangguk mantap.
Meski tangannya sedikit gemetar saat meraih gelas air mineral. Aku mengambil salinan fisik dari arsip manual yang belum sempat diinput ke sistem pusat oleh bagian administrasi. Firman sangat ceroboh belakangan ini. Dia terlalu percaya diri bahwa tidak akan ada yang berani mengaudit klaim pengeluarannya, karena dia menantu pemilik perusahaan. Dian membuka amplop itu di bawah meja. Lembar demi lembar ia periksa. Matanya terpaku pada deretan angka dan keterangan klaim yang diajukan Firman dalam 3 bulan terakhir. 21 November. Klaim makan malam relasi Rp8.500.000. Dian mengingat tanggal itu. Itu adalah malam di mana Firman mengaku harus menemani klien dari Jepang hingga larut malam. Namun lokasi distrik itu menunjukkan sebuah restoran fine dining yang sangat romantis di puncak sebuah gedung pencakar langit, tempat yang sama saat Firman melamarnya 5 tahun lalu. 14 Desember. Biaya operasional tak terduga Rp45 juta. Keterangannya tertulis sebagai hadiah untuk vendor strategis. Namun lampiran salinan fakturnya berasal dari butik perhiasan kelas atas. Dian teringat struk yang ia temukan di saku jas Firman kemarin pagi, gelang emas putih dengan inisial R. Dada Dian terasa sesak. Seolah pasokan oksigen di kafe itu mendadak hilang. Kini bukan sekadar pengkhianatan emosional. Ini adalah penjarahan. Firman bukan hanya memberikan tubuh dan waktunya untuk Rika, tapi dia juga memeras harta ayahnya untuk memanjakan wanita itu. Dia menggunakan akun entertainment perusahaan untuk membiayai kencannya. Suara Dian bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang mulai membakar logikanya. Santi menghela napas panjang, tatapannya penuh simpati. Bukan cuma itu, Dian. Lihat lembar terakhir. Rika baru saja mengajukan klaim perjalanan dinas ke Bali untuk minggu depan. Masalahnya, tidak ada agenda proyek atau kunjungan klien di Bali dalam kalender perusahaan. Dan tebak siapa yang menandatangani persetujuannya? Suamimu. Dian meremas tepian meja. Fokus batinnya kini bergeser dari rasa terluka menjadi rasa mual yang amat sangat terhadap sosok suaminya. Firman benar-benar sosok parasit yang lihai. Dia membangun citra sebagai menantu yang berdedikasi di depan Pak Baskoro, sementara di belakang dia menggerogoti aset perusahaan demi memuaskan egonya dan wanita simpanannya. Rika, dia benar-benar tidak punya rasa malu, gumam Dian. Rika merasa dia di atas angin. Dian, Santi menimpali dengan nada geram. Di kantor dia mulai berani memerintah staf lain dengan mengatasnamakan instruksi Firman. Dia bersikap seolah-olah dia adalah calon bos besar di sana. Beberapa orang divisi keuangan sudah mulai curiga, tapi mereka takut bicara karena posisi Firman yang sangat kuat. Dian memasukkan kembali berkas-berkas itu ke dalam amplop. Kepalanya mulai berdenyut hebat. Informasi ini adalah senjata yang sangat kuat. Namun, ia tahu ia belum bisa menggunakannya sekarang. Jika ia meledak sekarang, Firman bisa saja membuat pembelaan dengan alasan salah administrasi atau mencari kambing hitam lain di kantor. Dian butuh sesuatu yang lebih fatal. Sesuatu yang akan membuat Firman tidak punya celah sedikit pun untuk berkelit. Santi, tolong pantau terus jadwal mereka. Kembali. Jangan biarkan mereka tahu aku sudah memegang data ini. Instruksi Dian. Kamu mau membiarkan mereka pergi? Santi terkejut. Dian menatap tajam ke arah jendela. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku akan memastikan mereka pergi menuju kehancuran mereka sendiri. Tapi sebelum itu, aku harus memastikan ayah tidak terluka terlalu dalam saat tahu orang kepercayaannya adalah seorang pencuri. Setelah Santi pergi, Dian tetap duduk di sana selama beberapa menit. Ia merasa seperti sedang menyusun kepingan puzzle berdarah. Setiap fakta yang terungkap membuat bayangan Firman sebagai suami yang baik makin terkikis habis, menyisakan sosok asing yang mengerikan. Dian pulang ke rumah sore itu dengan perasaan yang lebih berat. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia dikejutkan oleh keberadaan Firman yang sudah pulang lebih awal. Firman sedang duduk santai di sofa sambil menyesap kopi, sementara di depannya berserakan brosur mobil mewah terbaru. Dian, kamu dari mana saja? Aku cari-cari tidak ada di rumah. Sapa Firman dengan nada riang yang dibuat-buat. Lihat ini, aku sedang memilih mobil baru. Aku rasa posisi manajer sepertiku sudah tidak pantas memakai sedan lama itu. Aku sudah bicara sedikit dengan ayahmu dan dia bilang kalau kinerjaku bagus bulan ini, dia akan mempertimbangkan bonus besar.
Dian menatap brosur di meja, lalu menatap wajah suaminya. Keberanian Firman untuk meminta bonus pada ayahnya, sementara dia sendiri sudah mencuri dari perusahaan, membuat Dian merasa ingin tertawa histeris. Namun ia hanya tersenyum tipis. Sebuah topeng yang makin sempurna. Mobil yang bagus. Mas, kamu memang pantas mendapatkan yang terbaik, ucap Dian datar. Malam itu, saat Firman masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sebuah dorongan nekat muncul di benak Dian. Ia tahu risikonya besar. Jika Firman keluar dan menangkapnya basah, semua sandiwaranya akan runtuh. Namun, rasa penasaran tentang rencana ke Bali itu jauh lebih besar daripada ketakutannya. Dian melangkah menuju nakas, tempat ponsel Firman diletakkan. Jantungnya berdentum keras, seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Tangan Dian gemetar saat menyentuh layar ponsel yang terkunci. Ia mencoba memasukkan tanggal lahir mereka sebagai kata sandi. Salah. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Salah. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak disimpan namanya. Namun Dian tahu persis siapa pengirimnya dari gaya bahasanya yang provokatif. Tiket Bali sudah di tanganku. Sayang. Tidak sabar melihat istrimu yang membosankan itu ditinggal sendirian lagi minggu depan. Cium sayang. Rika. Dian terpaku. Keputusan kecilnya untuk memeriksa ponsel itu membuahkan hasil. Namun di saat yang sama, ia merasakan tekanan batin baru yang menyesakkan. Firman benar-benar berencana meninggalkannya dengan dalih pekerjaan untuk berlibur dengan Rika menggunakan uang ayahnya. Suara kucuran air di kamar mandi mendadak berhenti. Dian tersentak. Ia segera meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Namun karena terburu-buru, ponsel itu sedikit bergeser dari letak awalnya. Pintu kamar mandi terbuka. Firman melangkah keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Matanya langsung tertuju pada nakas lalu beralih menatap Dian yang berdiri mematung di dekat jendela. Dian, kenapa kamu berdiri di situ? Tanya Firman, matanya menyipit penuh selidik. Pandangannya perlahan turun ke ponselnya yang kini posisinya sedikit miring. Dian mengepalkan tangannya di balik punggung, mencoba mengatur napas agar tidak terlihat panik. Kinilah momen di mana ia harus memilih. Tetap diam dan membiarkan kecurigaan Firman tumbuh, atau melakukan langkah nekat untuk menutupi jejaknya.